Kami dari kelas MIPA 1, kelompok 1 ingin menampilkan cerita tentang Uwais Al-Qarni. Selamat menyaksikan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia seorang fakir dan yatim yang tinggal di negeri Yaman. Ia hidup bersama ibunya yang buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Dari hasil usahanya, hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah seorang pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada orang tua. Ibunya adalah seorang wanita tua yang buta. Uwais Al-Qarni senantiasa rawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Tapi, hanya permintaan ibunya yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu sudah tak lama lagi bersama denganmu. Izinkan ibu mengerjakan haji. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, lewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir cari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa ya anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Oh alah, ternyata Uwais membuat kandang di atas bukit setiap pagi. Beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu, naik turun bukit. Uwais gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi, karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais memapa ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, betapa besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya. Di Ka'bah, ibunya terharu bercucuran air mata. Telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu dan anak itu pun berdoa, Allah, ampunilah dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu? Terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Subhanallah, itulah keinginanku. Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika disembuhkan dari penyakit sopoknya. Tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni dikenal dengan anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia sering kali berpuasa. Alangkah sedihnya hati Uwais. Ia setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi SAW makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya,
Kapankah ia bertemu Nabi Muhammad dan memandang wajah beliau dari dekat? Ia rindu mendengar suaranya. Bolehkah anakku ini pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasul? Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah kau kembali pulang. Betapa gembiranya ia mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya untuk menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan, sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju ke Madinah. Setelah ia menemui rumah Nabi, ia ketukkan rumah itu dan mengucap salam. Keluarlah seseorang. Assalamualaikum. Bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat yang lainnya. Dalam hati Uwais bergejolak rasa ingin bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya pada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dari kemauan untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Waktu terus berganti. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda dari Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Wahai Khalifah, apakah kau tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah saya tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian ingin menjumpainya, perhatikanlah di telapak tangannya ada tanda putih. Rasulullah SAW menyarankan apabila kalian bertemu dengannya, jaga doa dan istiqbalnya. Dia adalah penghuni langit, bukan bumi. Apakah kau ingin bertemu? Iya, insya Allah. Sejak saat itu, tiap pada khalifah atau rombongannya yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Wahai orang Yaman, apakah di rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Sama-sama. Wahai orang Yaman, apakah di rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Suatu hari, rombongan Yaman datang dari Madinah. Seperti biasa, Khalifah Umar menanyakan apakah ada Uwais Al-Qarni dalam rombongan. Ternyata saat itu Uwais berada dalam rombongan. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam dari Khalifah dan Umar sambil mengarah kedua sahabat Nabi ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Wajah Uwais Al-Qarni bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Abdullah. Kami juga Abdullah, hamba Allah. Bolehkah kami mengetahui nama aslimu? Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, penghuni langit, kami semua memohon doa dan istighfar darimu sesuai sabda Rasulullah SAW. Allah yang meminta doa kepada kalian. Kita datang ke sini untuk meminta doa dan istighfar darimu, wahai Uwais Al-Qarni. Terima kasih Uwais, ini ada sedikit sedekah dari kami. Saya tidak mau, saya hanya meminta sesuatu pada Khalifah Umar. Hamba mohon supaya hari ini saja saya diketahui orang. Hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orangnya. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Saat mau mengkafaninya, di sana pun sudah banyak orang untuk mengkafaninya. Saat mau dikubur, di sana sudah banyak orang yang siap menggali kuburannya. Ketika usungan dibawa menuju ke kuburan, luar biasa banyaknya orang untuk berebutan mengusunginya. Siapakah engkau, wahai Uwais Al-Qarni?
Bukannya Uwais yang kita kenal hanya fakir miskin yang tidak mempunyai apa-apa, yang kerjaan sehari-harinya hanya mengembala domba dan unta? Tapi ketika kau wafat, mengapa kau mengabarkan seluruh penduduk Yaman dengan datangnya manusia-manusia yang tidak kami kenal? Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Ada seorang pengurus jenazah yang menjelaskan siapakah Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Uwais Al-Qarni adalah seorang penghuni langit. Nabi Muhammad SAW bercerita kepada sahabatnya, apabila kalian berjumpa dengan dia, perhatikanlah dia memiliki tanda putih di tengah telapak tangannya. Dan Nabi Muhammad SAW menyarankan apabila kalian berjumpa dengan dia, kita doa dan istighfar kepada dia, karena Uwais Al-Qarni adalah seorang penghuni langit, bukan penghuni bumi. Terus saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni ini.